Selain memiliki pertanian alpukat khas yang mendunia di Cape Town, Afrika Selatan juga memiliki perkebunan jeruk yang diekspor ke berbagai negara yang berada di Provinsi Limpopo, yang mengelola 160 hektar dan menanam berbagai jenis jeruk. Petani jeruk di sini dapat mengekspor hasil kebunnya ke Eropa, Rusia, Timur Tengah, dan juga Kanada. Sebagian besar jeruk yang dibudidayakan di sini adalah jeruk lemon dan jeruk Valencia, yaitu jeruk tanpa biji. Jeruk ini biasanya memiliki biji antara 0 hingga 9 biji per buah. Sehingga umumnya jeruk Valencia adalah jenis jeruk yang biasa diproduksi untuk keperluan membuat jus. Walau begitu, karena warnanya yang menarik dan rasanya yang manis, jeruk ini juga menembus pasar buah segar di pasar-pasar swalayan. Mari, Rekayasa Teknologi ajak kalian mengunjungi perkebunan jeruk Valencia di Afrika Selatan. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Pohon jeruk Valencia paling baik beradaptasi dengan suhu konstan antara 15 derajat dan 23 derajat pada siang dan malam hari. Seperti halnya jenis pohon jeruk lainnya, pohon jeruk Valencia juga membutuhkan sinar matahari yang banyak. Setidaknya, pohon dapat mendapatkan sinar matahari penuh 6 jam sehari. Kondisi ini membuat Afrika memiliki geografis yang tepat untuk budidaya jeruk. Setelah mendapatkan lahan yang memenuhi syarat tumbuh pohon jeruk yang baik, selanjutnya adalah mendapatkan bibit jeruk unggul untuk dibudidayakan. Salah satu kunci kesuksesan dalam produksi buah jeruk yang melimpah dan sehat di Afrika Selatan adalah mendapatkan bibit unggul dari petani bibit yang terpercaya dan bersertifikat. Dan semua cerita ini dan berbagai jenis jeruk unggulan berasal dari rumah pembibitan di sini. Petani bibit jeruk di Afrika Selatan dapat menghasilkan 800.000 bibit pohon per tahun yang dijual hanya di dalam negeri. Langkah pertama dalam perbanyakan bibit adalah menabur biji benih jeruk. Setelah beberapa hari, benih akan berkecambah. Benih ini akan dipelihara hingga memiliki tinggi 20 cm. Selama masa perkembangannya, setiap benih dipantau dan diseleksi, sehingga pekerja akan membuang bibit yang tidak memenuhi syarat. Setelah itu, bibit dipindahkan ke kantong polybag. Di sini, bibit dipelihara hingga memiliki tinggi 50 cm dan batangnya minimal berdiameter 8 mm di bagian pangkalnya. Kemudian, pekerja akan melakukan okulasi dengan menyambungkannya dengan batang induk yang sudah berbuah dan memiliki kriteria unggul. Setelah itu, pekerja mengikatnya dan menutupnya dengan plastik. Kemudian bibit dibiarkan selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, tunas akan dibuka dan dicek untuk melihat tingkat kesuksesannya.
Jika gagal, maka bibit akan disingkirkan dan akan dicoba sekali lagi penyambungan pada gelombang selanjutnya. Untuk bibit yang berhasil, tangkai akan mengeluarkan kuncup yang mulai tumbuh dan berwarna hijau segar. Bibit kemudian dibiarkan selama 7 hari sebelum akhirnya diikat dengan tongkat untuk memastikan tumbuh lurus ke atas. Kemudian setelah bibit berumur 16 hingga 18 bulan, bibit jeruk siap untuk dikirim ke petani-petani jeruk di Afrika Selatan. Setelah bibit-bibit ini sampai di ladang, petani akan melakukan pengecekan sekali lagi kondisi tanah untuk menentukan kesiapan tanah dalam menerima bibit jeruk. Setelah memenuhi syarat, traktor penanam pohon jeruk siap untuk diturunkan. Traktor ini bekerja dengan dibantu oleh 2 orang pekerja yang akan menempatkan bibit pada mesin yang selanjutnya menancapkannya ke dalam tanah sesuai jarak yang ditentukan. Jarak pohon jeruk Valencia disarankan adalah 6 meter. Pada awal perkembangannya, bibit jeruk harus diperlakukan seperti bayi, sehingga penyiangan gulma dan pemberian pupuk organik akan rutin dilakukan saat masa awal perkembangannya. Untuk memenuhi kebutuhan airnya sendiri, kebanyakan petani jeruk di Afrika Selatan akan menggunakan sistem irigasi tetes untuk menghemat penggunaan air dan terbukti lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan air bagi tanaman jeruk. Selanjutnya, karena pohon jeruk Valencia menyukai kondisi tanah yang lembab, sehingga irigasi tetes ditempatkan di 2 tempat, yaitu di mana di atas permukaan dan juga di bawah permukaan. Penyiraman ini dilakukan secara rutin sesuai dengan tumbuh kembang bibit jeruk dengan pengaturan otomatis yang dikendalikan oleh komputer. Seperti halnya pertanian alpukat di Afrika Selatan, petani di sini juga memiliki embung airnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan air sepanjang tahun. Setelah pohon jeruk berumur 2 hingga 3 tahun, pohon jeruk perlu dilakukan pemangkasan. Hal ini berfungsi untuk mengontrol ketinggian pohon dan juga mempertahankan bentuk produktif pohon, yang memastikan semua bakal buah jeruk akan mendapatkan sinar matahari. Untuk mengatur ketinggian pohon, petani biasanya menggunakan mesin traktor khusus yang akan berjalan melewati barisan pohon jeruk dan memotong puncuk pohon yang sudah melewati tinggi yang ditentukan. Sementara itu, untuk pemangkasan bentuk pohon akan dilakukan secara manual oleh para pekerja. Perawatan lainnya yang perlu dilakukan adalah pengendalian hama dan penyakit. Petani akan mengirim traktor penyemprot yang akan berjalan di antara barisan pohon jeruk dan menyemprotkan pestisida dan fungisida ke arah kanan dan kiri mesin traktor ini. Penyemprotan ini dilakukan sesuai dengan kondisi dan serangan dari hama. Setelah pohon jeruk Valencia berumur 3 hingga 4 tahun, pohon-pohon ini akan mulai mengeluarkan bunga. Tanda buah jeruk akan mulai produktif. Pohon jeruk termasuk pohon yang membutuhkan waktu lama untuk masak. Jeruk Valencia sendiri membutuhkan waktu masak antara 12 hingga 15 bulan setelah bunga mekar. Karena proses pematangan yang lama ini, pohon jeruk Valencia dapat membawa jeruk dewasa dan jeruk yang sedang berkembang pada saat yang bersamaan, sehingga musim panen akan lebih lama sepanjang tahun.
Setelah kebanyakan buah-buah jeruk ini matang, para pekerja akan diturunkan ke ladang. Proses pemetikannya dilakukan secara manual oleh para pekerja dengan tangan. Pekerja berpakaian double dengan lengan panjang untuk melindungi diri dari duri pohon jeruk. Sementara itu, sopir traktor menarik bak penampung ke ladang untuk mengangkut hasil panen. Setelah bak penampung penuh, hasil panen ini akan dibawa ke pabrik pengemasan. Di pabrik pengemasan, bak penampung ini akan dibuka. Kemudian menjatuhkan jeruk ke saluran air, di mana di sini adalah tahapan awal dari proses pengemasan. Jeruk-jeruk ini akan dicuci melalui saluran air ini, yang kemudian akan diangkat menuju bagian sterilisasi dengan nozzle yang menyemprotkan cairan yang digunakan untuk mempertahankan lapisan alami jeruk. Kemudian, conveyor ini akan membawa jeruk-jeruk ini untuk diseleksi berdasarkan tingkatan kualitasnya. Dan akhirnya, pekerja akan mengemasnya ke dalam kardus. Pada fase ini, jeruk-jeruk ini siap untuk didistribusikan ke berbagai negara untuk dijual di pasar-pasar swalayan. Buah alpukat adalah salah satu jenis buah yang terkenal dengan kandungan lemak nabati. Terdapat 77% kalori pada alpukat berasal dari lemak. Di Indonesia sendiri terdapat banyak jenis alpukat yang beredar. Namun alpukat yang cukup terkenal dan menjadi pilihan beberapa chef di dunia adalah alpukat varietas Hass. Alpukat Hass memiliki ciri kulit berbintik dan memiliki tekstur seperti mentega dengan kandungan air yang lebih sedikit dan kaya akan minyak nabati. Perlu sahabat tahu, pohon alpukat membutuhkan banyak air untuk perawatannya. Dalam perhitungan, untuk 1 hektar ladang alpukat memerlukan 100.000 liter air per hari. Sehingga tidak akan mencukupi jika hanya mengandalkan ketersediaan air tanah. Lalu,
Bagaimana rahasia kesuksesan perkebunan alpukat di negara-negara Afrika Selatan ini? Pada liputan kali ini kita akan mengunjungi perkebunan modern di Afrika dan Australia. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Pohon alpukat adalah tumbuhan yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah, yang kini banyak dibudidayakan di daerah-daerah tropika atau sekitar garis ekuator. Tanaman alpukat dapat tumbuh optimal pada tanah gembur, tidak mudah tergenang air, dengan banyak kandungan bahan organik. pH tanah yang disarankan berkisar 5,6 hingga 6,4. Umumnya, tanaman alpukat akan tumbuh subur dengan hasil yang memuaskan pada ketinggian 200 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Namun, untuk tanaman alpukat ras Meksiko dan Guatemala akan lebih cocok ditanam pada ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Suhu optimal untuk pertumbuhan alpukat berkisar antara 12,8 hingga 28,3 derajat Celcius. Di Afrika Selatan, pertanian alpukat diproduksi di daerah pedesaan di Provinsi Western Cape. Sebuah industri perkebunan yang berkembang dan menguntungkan perekonomian masyarakat pedesaan di sana. Perlu kita tahu, air adalah sumber daya yang berharga di Afrika. Sehingga penggunaan air diatur dengan ketat di bawah Undang-Undang Afrika yang mengatur penggunaan air harus dialokasikan dengan adil antara konsumsi manusia dan penggunaan pertanian. Hal ini mendorong perkebunan alpukat di sini untuk memiliki embung yang cukup luas untuk menampung air hujan dan juga air dari aliran sungai. Embung pertanian bertujuan untuk menyediakan cadangan air untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. Dapat juga berfungsi mengatasi genangan yang tidak terkendali di musim hujan. Selain itu, pertanian alpukat juga menerapkan metering untuk menentukan hasil pasti penggunaan air dalam pertanian. Ditambah lagi pengaplikasian sistem irigasi berteknologi tinggi yang memastikan penggunaan air yang efisien dengan pemasangan sensor yang memantau kelembaban tanah dan parameter lainnya. Hal ini berarti lebih sedikit pemborosan dan menanam alpukat dengan penggunaan air paling minim. Pertanian alpukat di Afrika juga diaudit setiap tahun oleh auditor independen sesuai dengan standar seperti kesenjangan global dan metode praktik lainnya yang diakui secara internasional. Kegiatan pembukaan lahan baru perkebunan alpukat dimulai dengan pembajakan lahan untuk menggemburkan tanah dan juga untuk membuat gundukan tanah sebagai media tanam. Gundukan atau bedengan tanah dibuat untuk memastikan area tanam pohon alpukat lebih tinggi, sehingga tidak tergenang jika terjadi hujan lebat. Perkebunan alpukat di sini memiliki luas sekitar 800 hektar dan terus dikembangkan hingga mencapai 1.200 hektar. Beralih ke bagian pembibitan, para pekerja merawat dan membesarkan bibit alpukat di ruangan ini, di mana intensitas cahaya dibatasi dengan pemasangan paranet di setiap atap dan sisi ruangan. Pembibitan alpukat dapat dilakukan dengan cara generatif,
yaitu dengan memanfaatkan bijinya. Pekerja akan menanam biji alpukat ke dalam polybag besar yang sudah berisi media tanam. Biji alpukat ini akan mulai berkecambah setelah 15 hingga 25 hari. Setelah bibit alpukat memiliki 4 helai daun, pekerja akan melakukan microcloning. Metode microcloning adalah metode penyambungan batang yang dapat menghasilkan tingkat kemurnian bibit hingga 90%. Pada dasarnya, metode microcloning menyerupai dengan okulasi. Hanya saja dilakukan pada umur yang lebih muda sebelum batang bibit mengeras dengan sempurna. Setelah dilakukan penyambungan, bagian pucuk dibungkus dengan plastik untuk menghindari batang dehidrasi. Plastik ini akan dilepas ketika batang sudah memunculkan puncuk daun. Setelah bibit mencapai tinggi sekitar 40 hingga 50 cm, bibit ini akan dibawa menuju ke ladang untuk dilakukan penanaman. Sementara itu, di ladang baru, pekerja memasang selang irigasi dan menandai jarak tanam. Kemudian, menggali lubang untuk tempat menanam bibit. Setelah bibit alpukat dibawa ke ladang, dengan segera pekerja menanam dan juga menancapkan tongkat serta mengikatnya untuk membantu bibit tetap kokoh ketika diterpa angin. Setelah penanaman selesai, pekerja akan melakukan pengujian irigasi. Untuk proses perawatan bibit alpukat di awal penanaman, pekerja akan memberikan pupuk organik cair lewat saluran irigasi. Dan setelah pohon berumur sekitar 1 tahun, pekerja akan menambahkan pupuk anorganik seperti pupuk fosfat. Pupuk ini disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan tanah melalui proses pengujian tanah. Dalam proses perkembangannya, bibit alpukat ini memerlukan banyak perhatian untuk perawatan. Kegiatan rutin yang harus dilakukan untuk merawatnya antara lain adalah penyiangan gulma, penyiraman, penyulaman, pemangkasan, dan penyemprotan tanaman untuk mencegah hama dan penyakit. Bibit alpukat yang dibudidayakan melalui bijinya akan mulai berbuah setelah berumur 10 hingga 15 tahun. Sedangkan bibit alpukat yang dibudidayakan melalui microcloning akan mulai berbuah setelah berumur 3 hingga 4 tahun setelah penanaman. Sehingga proses pemanenan perdana pada umur muda ini, pekerja masih dapat melakukan pemanenan secara manual dengan memetik alpukat secara langsung. Karena pohon alpukat masih memiliki tinggi yang mudah dijangkau. Khusus untuk alpukat varietas Hass dapat menghasilkan 500 hingga 1000 buah per pohon setelah mencapai umur 10 tahun. Waktu pemanenan alpukat didasarkan pada kandungan lemaknya, sehingga pekerja akan mengambil sampel terlebih dahulu untuk menentukan waktu yang tepat dan memperkirakan kondisi buah pada saat tiba di tangan konsumen. Setelah diverifikasi, panen raya dapat dilakukan. Setelah melalui proses pemanenan yang panjang dan bertahun-tahun, pohon alpukat ini akan diremajakan dengan dilakukan pemangkasan. Pada dasarnya, pemangkasan alpukat ini dibagi menjadi 3. Pemangkasan ringan, sedang, dan pemangkasan berat. Pemangkasan ringan dan sedang dikategorikan sebagai pemangkasan pemeliharaan, di mana tidak banyak cabang dan batang yang dipotong. Sedangkan untuk pemangkasan berat dilakukan pada pohon alpukat yang sudah cukup tua dan rindang.
pohon akan dipangkas secara total menyisakan 1 meter dari pangkal tanah. Setelah dilakukan pemangkasan, pekerja akan mengaplikasikan cat putih pada batang untuk menghindari pohon terbakar sinar matahari. Selanjutnya, daun dan batang digunakan untuk menutupi batang pohon yang baru dipotong. Pemangkasan pohon bertujuan untuk meremajakan pohon dan untuk mengontrol ketinggian. Ketika pohon terlalu lebat dan tinggi, buah alpukat akan mudah rusak pada proses pemanenannya. Dan proses penyerbukan menjadi lebih sedikit karena intensitas matahari yang berkurang. Selain itu, pemangkasan juga berfungsi sebagai metode untuk mengontrol hama dan penyakit. Hal ini disebabkan karena pengendalian yang kurang efektif jika banyak area pohon yang tidak terjangkau. Pohon alpukat akan mulai berbuah pada umur 2 tahun setelah pemangkasan dan menghasilkan 25% dibanding pohon alpukat pada umumnya. Kemudian, pohon alpukat akan berbuah dengan jumlah 100% pada umur 4 tahun setelah pemangkasan. Musim panen alpukat. Pada musim panen alpukat, pekerja akan diturunkan serentak ke ladang dan dibagi menjadi 3 metode pemetikan. Untuk ladang alpukat muda, para pekerja akan memetik secara langsung dengan tangan dan menempatkannya di ember yang kemudian dikumpulkan ke dalam keranjang. Sementara itu, di ladang pada bagian yang lebat dan tinggi, pekerja akan menggunakan alat bantu untuk memetiknya. Baik menggunakan tongkat yang dirancang khusus untuk memotong, ataupun menggunakan mesin traktor hidrolik untuk mengangkat orang pada pemetikan pohon yang lebih tinggi. Walau begitu, semua pemetikan ini melakukan dengan metode yang sama, yaitu melakukan pemetikan yang hati-hati untuk menghindari buah alpukat dari memar pada proses pemetikannya. Buah alpukat sangat rentan dengan memar dan kerusakan pada proses pemanenan. Setelah keranjang-keranjang ini penuh, selanjutnya buah alpukat ini akan dibawa menuju pabrik untuk proses selanjutnya. Pada rumah pengemasan ini, buah-buah ini akan diletakkan di atas konveyor berjalan, melewati proses pencucian, pemilihan atau grading, dan berakhir pada pengemasan. Pada proses grading atau pemilihan, buah alpukat akan dikategorikan menjadi 3. Pertama, buah alpukat reject yang akan berakhir pada tempat sampah. Kedua, buah yang terlalu masak maupun tidak memenuhi kriteria untuk buah segar. Buah-buah ini akan berakhir menuju proses pengolahan, di mana buah akan dikupas dan dikemas dalam bentuk olahan ataupun alpukat beku. Dan ketiga adalah buah alpukat segar yang akan berjalan menuju ke ruangan pengemasan, di mana pekerja bersiap mengemas dalam kardus dan siap untuk didistribusikan ke seluruh konsumen dalam negeri dan luar negeri. Industri pertanian alpukat di Afrika Selatan dapat menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 11.000 orang untuk setiap ladang industri, baik pada proses penanaman, pemanenan hingga di ruang produksi.
Ini adalah tanaman vanili, salah satu komoditas perkebunan yang memiliki harga fantastis dan paling diminati oleh masyarakat. Kabar baiknya, tanaman vanili ini dapat dibudidayakan di Indonesia dengan subur. Perlu kalian tahu, negara penghasil buah vanili terbesar di dunia adalah negara Madagaskar dengan total produksi setiap tahunnya sekitar 2,5 ribu hingga 3.000 ton vanila. Sedangkan di posisi kedua ditempati oleh Indonesia dengan total produksi tahunan antara 2,3 ribu ton per tahun. Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi pertanian vanili di Madagaskar. Liputan ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskannya di kolom komentar. Tanaman vanili adalah tanaman merambat yang memiliki kelas keluarga yang sama dengan tanaman anggrek, yaitu Orchidaceae. Buah tanaman vanili adalah bahan baku untuk bubuk vanila yang biasa dijadikan pengharum dan penambah rasa makanan, khususnya pada makanan manis seperti susu dan kue. Tanaman vanili dikenal pertama kali oleh orang Indian di Meksiko, negara asal tanaman vanili. Pada abad ke-15, orang Meksiko menggunakan vanili sebagai pewangi di minuman coklat. Dan tanaman vanili pertama kali dibawa ke Indonesia baru pada tahun 1819 oleh ahli botani Belanda. Perlu kamu tahu, harga vanili di pasaran untuk vanili basah dibanderol mulai dari 400.000 hingga 600.000 per kilogram. Sedangkan untuk vanili kering yang sudah melalui banyak proses dibanderol mulai dari 5,8 juta hingga 8 juta per kilogram. Harga jual ini pasti sudah membuat kalian tertarik dan bersemangat. Mari kita kunjungi negara Madagaskar yang terletak di benua Afrika Timur. Salah satu yang membuat negara Madagaskar menjadi penghasil vanili terbesar di dunia adalah pertanian vanili yang ditekuni oleh banyak orang dan sangat meluas di banyak penjuru di negara ini. Metode pertaniannya pun beragam, mulai dari tradisional hingga pertanian yang lebih modern. Langkah pertama dalam budidaya vanili adalah penyiapan lahan untuk tanaman vanili. Di beberapa pertanian di kota, budidaya vanili dapat dilakukan di dalam polybag seperti ini. Namun di sini, masyarakat secara berkelompok membuka hutan untuk membuat ladang vanili. Petani mencabut akar dan menghaluskan potongan kayu yang akan digunakan sebagai bahan baku pupuk kompos untuk media tanam vanili. Vanili tumbuh baik pada pH tanah berkisar 6 hingga 7 untuk menghindari tanaman vanili dari penyakit busuk batang. Tanaman vanili termasuk cukup sensitif dengan pupuk kimia, sehingga sentuhan pupuk kompos adalah pilihan terbaik. Tanaman vanili memiliki akar yang dangkal sehingga perlu diperhatikan ketersediaan bahan organik dan kegemburan tanah pada permukaan. Petani biasanya membuat pupuk kompos dari arang, potongan kayu, kotoran ayam, dan juga skam padi. Setelah pupuk disebarkan di seluruh lahan vanili, selanjutnya petani akan membuat rumah tanam atau juga greenhouse untuk melindungi tanaman vanili dari paparan matahari langsung dan sinar matahari yang terlalu banyak.
Intensitas cahaya matahari idealnya adalah 35 hingga 55% untuk hasil terbaik. Selain itu, rumah tanam ini juga berguna untuk memberikan tanaman vanili media merambat pada masa perkembangannya. Di tempat ini, petani menggunakan bambu sebagai media tiang panjat. Di pertanian yang lebih modern, biasanya menggunakan kokopit atau sabut kelapa untuk tiang panjat yang dikaitkan pada struktur yang lebih kuat. Untuk mengatur intensitas cahaya pada tanaman vanili, petani dapat menggunakan paranet atau juga ranting-ranting pohon seperti yang dilakukan oleh para petani di Madagaskar. Selanjutnya adalah proses penanaman. Vanili dapat dibudidayakan melalui bijinya, namun umumnya petani akan menggunakan cara stek. Petani akan memotong batang tanaman vanili induk sekitar 1 hingga 2 meter dari pucuk. Kemudian para pekerja akan mengubur ruas pertama atau kedua di dalam tanah dan membiarkan ujung potongan berada di atas. Setelah itu mengikat sisa batang vanili ke tiang panjat. Bibit tanaman vanili ini akan mulai tumbuh tunas baru sekitar 1 hingga 2 bulan setelah penanaman. Selama masa perkembangannya, petani akan menjaga tanah pada kondisi ideal sehingga tidak terlalu kering maupun terlalu basah. Pemupukan tanaman vanili dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali. Perawatan penting lainnya yang perlu dilakukan oleh petani adalah proses pemangkasan. Pemangkasan dalam budidaya vanili terdapat 2 tahap, yaitu pemangkasan produksi dan pemangkasan peremajaan. Setelah berumur antara 1,5 hingga 2 tahun, tanaman vanili akan mulai berbunga. Sebelum musim berbunga, pucuk tanaman harus dipotong untuk menyempurnakan pembuahan. Selanjutnya, tanaman vanili dapat dipanen 1 tahun sekali dengan masa panen sampai 3 bulan. Tanaman vanili adalah salah satu tanaman yang memerlukan bantuan manusia untuk penyerbukannya. Sehingga keberhasilan memperoleh hasil panen sangat tergantung ketelatenan para petani. Sebenarnya tanaman vanili memiliki putik dan serbuk sari yang berada dalam satu bunga. Namun labelium atau lidah bunga menutupi putik sehingga menghalangi terjadinya penyerbukan secara alami. Oleh karena itu, penyerbukan pada bunga vanili perlu dibantu oleh serangga penyerbuk atau manusia. Setelah penyerbukan berhasil, buah vanili akan mulai berbuah pada 2 hingga 3 bulan kemudian. Buah vanili yang siap dipanen berwarna hijau dengan pucuk berwarna kuning. Untuk petani yang akan menjualnya dalam kondisi basah, vanili ini akan dapat langsung dipanen. Namun kebanyakan petani di Madagaskar akan menjualnya dalam kondisi kering. Setelah semua hasil panen vanili dikumpulkan, kemudian petani akan memulai proses pengolahan. Petani akan memanaskan air hingga air memiliki panas sekitar 70 derajat Celcius. Kemudian vanili ditempatkan ke dalam keranjang dan dimasukkan ke dalam air hangat sekitar 3 menit. Kemudian mengangkatnya. Selanjutnya, vanili yang sudah direndam air panas akan ditiriskan dan dibungkus dalam wadah kain atau plastik. Selanjutnya didiamkan selama 1,5 hingga 2 hari.
Selanjutnya, vanili ini akan dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah vanili ini kering, baru kemudian petani dapat menjual atau mengemasnya sebagai merek komunitas pertanian vanili mereka. Produk vanili kering ini akan dikirim ke berbagai negara termasuk Amerika dan Eropa.